Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Vatikan telah merilis foto dan video proses pemakaman Paus Benediktus ke-16 yang dihadiri dan disaksikan secara terbatas. Berbeda dengan misa requiem tadi yang berlangsung di lapangan Basilika Santo Petrus Vatikan, maka sesudah jenazah dimasukkan ke Basilika, memang tidak ada lagi siaran langsung. Namun beberapa waktu yang lalu, video dan foto dari kegiatan yang terbatas itu akhirnya ditampilkan. Mari kita cermati sekian proses penghormatan terakhir terhadap Paus Benediktus ke-16, mulai dari perayaan di mana dia dimasukkan ke dalam peti pada malam 4 Januari 2023 waktu Vatikan. Sebelumnya, dalam suatu perayaan liturgi yang sederhana dan dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu malam 4 Januari 2023, jenazah Paus Emeritus dimasukkan ke dalam peti pertama dari seorang paus. Kita tahu bahwa ada 3 peti untuk seorang paus, dan peti pertama ialah peti yang terbuat dari kayu cemara. Kemudian sesudah jenazah itu dimasukkan ke dalam peti, maka wajah paus, yaitu Paus Benediktus ke-16, akan ditutupi dengan kain putih sebagai ungkapan doa agar semoga wajahmu diterangi oleh cahaya Kristus yang adalah sumber cahaya yang tak habis-habisnya. Ini adalah salah satu tradisi dalam pemakaman para paus. Setiap wajah jenazah paus di dalam peti memang akan ditutup dengan kain putih. Di peti kayu cemara itu termuat lambang kepausan Paus Benediktus ke-16. Di dalam peti itu juga akan dimasukkan koin-koin yang dicetak selama masa kepausannya. Juga beberapa kopian dari dokumen yang diterbitkannya selama masa kepausannya akan dimasukkan pula. Jadi inilah hal-hal yang dimasukkan ke dalam peti mati Paus Benediktus ke-16. Dan kemudian kita tahu hari ini pada 5 Januari 2023 sekitar pukul 8.50 pagi waktu Vatikan, peti jenazah itu dibawa ke lapangan Santo Petrus yang saat itu berkabut dan lembab. Saat peti mati itu diarak tadi, tepuk tangan meriah mengiringi perarakan peti itu. Kemudian peti mati itu ditempatkan di depan altar. Di samping peti mati itu terdapat lilin yang bernyala, yaitu lilin Paskah yang dihias dengan sangat indah sebagai simbol Yesus yang bangkit, yang menjadi harapan kita bahwa Paus Benediktus pun akan memperoleh kebangkitan pula. Selanjutnya, kita melihat bahwa mantan sekretaris pribadi Paus Benediktus ke-16, Uskup Agung George Ganswen, dan Monsignor Diego Giovanni Raffaelli, yang adalah master perayaan liturgi kepausan, meletakkan kitab Injil di atas peti mati itu, serta memberikan ciuman terakhir ke peti mati. Peletakan kitab Injil ini mau mengungkapkan bahwa Paus sungguh menghidupi Injil selama hidupnya, dan ia juga sudah berjuang untuk mewartakan Injil selama ini. Sebelum misa requiem berlangsung tadi, maka dilaksanakan doa rosario dengan merenungkan misteri duka cita, memohon ketenangan jiwa bagi Paus Benediktus ke-16. Doa rosario disampaikan dalam bahasa Latin. Ada sekitar 4.000 imam yang menggunakan alba dan stola merah, juga 400 uskup dengan kasula merah ikut merayakan misa. Hadir pula 130 kardinal. Uskup Agung George Ganswen duduk dengan tenang di barisan depan sebelah kanan, dan ia pun ikut berdoa rosario bersama umat yang hadir. Basilika Santo Petrus kala itu dihiasi dengan hiasan berupa gambar Yesus yang bangkit untuk mengarahkan setiap orang yang hadir iman akan kebangkitan Yesus. Setelah doa rosario selesai, maka pukul 9.20 waktu Vatikan, Paus Fransiskus datang ke lapangan dengan menggunakan kursi roda. Lalu ia mengenakan jubah liturgis, yaitu pluviale, semacam mantel
dan bukan pakaian pemimpin utama Kasula. Karena memang Paus tidak dapat memimpin secara penuh misa requiem kala itu. Karena kita tahu dia masih dalam kondisi lemah, belum bisa berdiri di dekat altar untuk merayakan misa. Ia mengenakan pluviale merah. Merah adalah warna liturgis untuk pemakaman seorang paus, mengenang bahwa paus mengikuti jejak para martir dan juga sengsara Kristus lewat pelayanannya sebagai paus. Misa requiem itu dimulai dengan prosesi para kardinal dan para patriark, diiringi paduan suara yang menyanyikan antifon pembukaan. Berilah dia istirahat abadi dan biarkan cahaya abadi menyinari dia. Kardinal Giovanni Battista Re mendupai altar dan Paus Fransiskus memulai misa requiem itu pada pukul 9.30. Misa berlangsung dalam dominan bahasa Latin. Sangat menarik untuk melihat bahwa di antara kerumunan umat yang hadir, ada spanduk besar bertuliskan Santo Subito, yang artinya Santo sekarang, yaitu permohonan agar proses kanonisasi dilaksanakan. Proses mengangkat Paus Benediktus ke-16 menjadi santo diminta untuk segera dimulai. Dulu kalimat Santo Subito ini juga muncul saat meninggalnya Paus Yohanes Paulus II. Dan kita tahu proses kanonisasi, proses menjadikan Paus Yohanes Paulus II menjadi santo memang segera dilaksanakan dengan proses yang cepat. Selain spanduk bertuliskan Santo Subito, ada juga spanduk di antara umat yang hadir bertuliskan terima kasih Paus Benediktus dalam bahasa Jerman. Usai pembagian komuni, Paus Fransiskus kemudian memimpin ritus penghormatan terakhir. Kardinal Re memberkati peti mati itu dengan air suci dan mendupainya. Sekitar pukul 10.45, ritus diakhiri dengan nyanyian antifon di Paradisum. Semoga para malaikat membawa Anda ke surga. Semoga para martir datang dan menyambut Anda dan membawa Anda ke kota suci. Semoga Anda mendapatkan istirahat abadi. Itulah tadi antifon di Paradisum yang adalah antifon klasik dalam gereja kita dalam misa requiem. Sesaat sebelum peti mati dimasukkan ke basilika untuk kemudian dimasukkan ke lokasi kuburan, perarakan peti mati itu berhenti sejenak di depan Paus Fransiskus yang berjuang berdiri untuk menghormati Paus Benediktus terakhir kalinya. Paus Fransiskus kemudian meletakkan tangannya di peti mati itu dan menundukkan kepalanya di depan peti mati itu dan membuat tanda salib. Para pengusung jenazah kemudian melanjutkan perjalanan masuk ke dalam basilika diikuti oleh Uskup Agung George Ganswens, mantan sekretaris Paus Benediktus ke-16. Ada 12 pengusung jenazah yang membawa peti mati dan kemudian masuk melalui tirai merah ke basilika untuk kemudian turun ke ruang bawah tanah Vatikan. Sementara misa requiem Benediktus ke-16 dirayakan dipimpin oleh Paus Fransiskus terbuka untuk umum, ditampilkan lewat saluran live streaming, maka setelah peti mati dimasukkan ke Basilika Santo Petrus, kamera berhenti. Sejak itu, video live streaming tidak ditampilkan lagi. Namun baru-baru ini, Vatikan telah merilis foto dan video saat peti mati dimasukkan ke dalam lokasi kuburan dan akhirnya dikubur. Sesampai di lokasi peti mati, peti mati Paus Benediktus yang pertama tadi yang terbuat dari cemara, kemudian dibungkus dengan peti mati yang terbuat dari timah, yang dihiasi dengan salib, nama Paus, tahun-tahun ia menjadi bagian dari kepausan serta lambang pribadinya. Peti seng itu yang mengelilingi peti matinya kemudian disegel. Selanjutnya, peti timah, peti seng itu kemudian dimasukkan lagi dengan dikit ke dalam peti mati lapis ketiga. Itulah peti mati yang terakhir. Peti ini jauh lebih besar yang terbuat dari kenari, kayu kenari dan ditutup dengan paku emas. Dan akhirnya dilaksanakanlah ritus memasukkan peti mati Paus Benediktus ke dalam makam.
Yang kita tahu sebelumnya adalah makam Paus Yohanes Paulus II sejak tahun 2005 hingga akhirnya pada tahun 2011 makam itu dibongkar karena peti mati Paus Yohanes Paulus II diangkat dan ditempatkan di kapel di lantai utama Basilika Santo Petrus. Demikianlah ritus penghormatan terakhir dan pemakaman jenazah Paus Benediktus telah berlangsung. Kita tetap mendoakan keselamatan jiwa Paus Benediktus ke-16. Yesus, Engkau andalanku, pace ebene.